Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana shifaan lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, dalam perjalanan hidupnya sampai datang ajal manusia, Allah akan memberikan berbagai macam ujian, terutama kepada seseorang yang sudah menyatakan dalam ucapannya saya iman. Maka dalam pengakuan seseorang yang sudah mengaku sebagai orang iman, Allah sudah pasti akan mengujinya. Apakah betul-betul apa yang diucapkannya sesuai dengan sikap dan perbuatannya sebagai bukti konsekuensi atas apa yang diucapkannya. Dalam surat Al-Ankabut, Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja setelah menyatakan dirinya iman tanpa dicoba oleh Allah, tanpa diuji? Tentu pasti Allah akan memberikannya ujian, sehingga Allah betul-betul mengetahui siapa yang betul-betul iman dalam ucapan selaras dengan perbuatan atau hanya di ucapan saja. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaku wa la ya'lamannal kadzibin. Dan Allah telah mengetahui dengan menguji kepada orang-orang dulu sebelum mereka, sehingga diketahui mana yang betul-betul di dalam menetapi keimanannya, mana yang hanya di mulut saja atau berdusta. Hal ini sering kita dengar untuk membuktikan ucapan seseorang yang mencintai kepada lawan jenisnya dituangkan dalam sebuah lagu. Apa kau benar-benar sayang padaku? Apa kau benar-benar cinta? Tak perlu kau katakan semua itu, cukup tingkah laku. Untuk membuktikan ucapan itu, maka perbuatan atau sikap itulah yang dibutuhkan. Begitupun seseorang yang sudah menyatakan iman, Allah ingin membuktikan ketika orang tersebut diuji apakah terbukti keimanannya atau tidak. Umumnya ketika manusia diuji oleh Allah dengan hal yang menyenangkan, mereka akan dengan senang hati menerimanya. Itu yang dikatakan qadar baik. Tetapi ketika oleh Allah diuji dengan hal yang mencikan atau menjengkelkan, biasanya orang tidak menerima, bahkan cenderung akan marah karena tidak senang dengan cobaan atau ujian tersebut. Padahal antu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa antu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman itu bahwasanya
percaya kepada Allah, kepada para malaikat, kitab-kitab dan rasulnya, dan iman terhadap qadar baik maupun qadar yang jelek. Sehingga terkadang Allah ketika senang dengan seseorang, justru Allah akan menguji dengan sesuatu yang mungkin tidak disenanginya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahu fa in radiya falahu ridho wa in sakhata falahu sakhata. Sesungguhnya Allah itu akan senang terhadap suatu kaum dengan cara mengujinya, mencobanya. Ketika seseorang itu dicoba oleh Allah, lalu dia ridho, maka Allah pun akan ridho. Tetapi kalau seseorang itu benci, marah, Allah pun akan marah. Maka bukti seseorang sudah menyatakan iman itu apabila dia menerima terhadap qadar baik yang jelek maupun qadar yang bagus. Para saudaraku soimin wa soimat rahimakumullah, kiranya apa yang dapat saya sampaikan semoga ada manfaatnya dan hikmah untuk kita semua. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.